Hai guys, di video kali ini gua mau ngebahas tentang NCT yang katanya bakal comeback dengan NCT 2020 dan dikabarkan akan comeback dengan 23 orang. Dan seperti kemarin, karena gua tidak terlalu paham dengan NCT, tentunya gua membawa teman gua yang merupakan seorang NCTzen. Siapa lagi kalau bukan Atika. Hai, apa sih? Mau ngapain lu? Lightstick-nya tuh menurut gua lucu tuh. Lu doang yang bilang lucu, sumpah. Emang kalau orang lain kenapa? Member NCT sendiri kaget lihat bentuknya kayak kotak nastar gitu. Oh gitu. Iya. Padahal kata gue bagus. Cakep. Aneh dia. Matiin ya. Ya. Biar enggak. Silok. Silok gitu. Oke. Buat yang pengen tahu siapa Atika, gue udah pernah kenalin dia waktu gue bahas Super M kemarin, panjang kali lebar di situ, jadi nggak bakal diperkenalkan lagi. Yang mau tahu dia ini siapa, tonton aja video gue yang itu, oke? Jadi di video kali ini gue hanya akan fokus membahas NCT 2020. Sebenarnya bukan NCT 2020-nya doang, Kak. Gue di sini mau ngebahas sama lo NCT-nya. Bener-bener NCT-nya semuanya, sampai yang project-project terbaru, sampai trending-trending di Twitter akhir-akhir ini gitu, semuanya, oke? Aduh, papuy. Siap ya? Oke. Santai. Dia belajar, guys. Dia mau gua undang gini, dia sampai bener-bener aduh gue takut salah sebut nih. Makanya gua kasih tahu sama kalian nih ya. Atika ini the real NCTzen. Dia ngikutin NCT banget. Cuman kalau yang namanya gua tanya, namanya orang ngomong depan kamera kadang-kadang takut salah gitu ya. Jadi mohon nih, kalian sesama NCTzen, dia kan NCTzen juga. Kalau ada omongannya yang salah, jangan dibully, guys. Dikasih tahu yang benernya di bawah apa, dikasih tahu di kolom komentar biar kita jadi pada tahu gitu. Kadang-kadang ada yang salah nih dari dia nih yang diomongin gitu. Para runten akang teteh. Gak usah takut lo, santai. Oke, followers gue, subscriber gue pinter-pinter. Baik-baik ya. Iya, baik-baik. Oke, baiklah. Oke, langsung aja ya. Gua mulai dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama gue nih yang bener-bener bikin gue penasaran. Ini ke-trigger gue buat nanya ini saat gue baca kolom komen video gue yang bahas Super M sama lu kemarin. Oke. Gue nanya dulu sama lu, sebenarnya NCT ini apa? Oke, sebelum dijawab, NCT ini apa? Maksud gue gini, Super Junior dan EXO tuh selevel. Super Junior, EXO. Nah, Super Junior punya subunit Super Junior T, Super Junior M, Super Junior DNE, Super Junior KRI ya. EXO punya subunit EXO SC gitu ya. Maksud gua kan kalau stratanya Super Junior tuh ya EXO gitu. Bukan EXO tuh bukan seterata sama Super Junior M, tapi EXO tuh setara sama Super Junior, ngerti gak? Secara grup kan gitu kan. Nah, nanti grup ini punya subunit lagi. Nah, pertanyaan gua, NCT ini apakah setara sama EXO dan Super Junior atau Super Junior EXO ini setaranya sama NCT 127, NCT Dream, YV gitu. Itu yang bikin gue penasaran banget, NCT itu apa sih gitu. Oke. Mau dibuka? Iya, langsung dijawab. Oke, seperti yang udah beredar di Twitter nih ya, udah banyak banget. NCT sendiri itu adalah nama brand sebenarnya. Nama brand? Iya, nama brand. Jadi bukan nama grup? Nama brand. Oke. Kenapa gue bilang nama brand? Jadi emang ini tuh dengar-dengar ya dari artikel yang gue baca, sumbernya juga jelas. Jadi bukan sumber yang emang tweetan fans atau kayak gimana. Itu tuh adalah project SM dari lama, kurang lebih mundur 30 tahun ke belakang, yang emang pengen banget bikin dari awal sebuah SM grup mau bikin berdiri idol. istilahnya. Gitu. Pengen banget bikin grup dengan sistem seperti brand NCT ini. Oh gitu. Okay. Kalau lo bilang sebenarnya Super Junior itu setaranya sama kayak gimana sih gitu sama. Menurut gue basicnya itu Super Junior dari sistemnya aja udah beda sama NCT. Jadi kalau misalnya dibilang Super Junior sama NCT sama atau enggak, ini gue bilang beda. Tapi kalau lu tanya Super Junior sama NCT 127 mungkin sama ya. Tapi karena kan sejauh ini NCT 127 belum ada tambahan member lain. Berarti maksud lu kayak gini, Super Junior punya subunit, EXO punya subunit misalnya, SNSD punya subunit. Ini kan grup punya subunit. Kalau NCT itu adalah grup disatuin dalam satu brand gitu. Nah, gitu. Paham berarti kan? dia bukan subunit dari NCT. Bisa dibilang subunit dari NCT juga karena kan NCT kan brandnya. Oke, enggak, kalau yang subunit itu adalah grup Super Junior. EXO tuh grup. Grup nih. Dia punya subunit, dipecah-pecah, anggotanya bikin subunit nih, subunit ini. Kalau NCT ini NCT 127 grupnya. NCT Dream itu grupnya. Nah, dia disatuin dalam satu brand bernama NCT gitu. Iya, tapi kita nyebutnya subunit. Gimana sih? Gue juga bingung. Bingung ya? Oke. Pokoknya intinya gini. Kenapa gue ngomong gitu? Kenapa gue ketrigger ngomong gitu? Karena gini, kemarin guys, kalian bisa cari sendiri. Gue males nyarinya tuh, udah banyak soal komennya. Waktu gue bahas Super M sama Luka, jadi di kolom komen itu ada yang nulis kayak gini. Kan gue bilang, waktu itu kan kita ngomongin soal memperkenalkan Super M tuh sebagai
dari saya ini EXO, NCT dan YV. Lo bilang biar aman sebut YV juga gitu. Padahal menurut lo juga dan sepengetahuan gue YV itu NCT ketika di bawah brand NCT ini tadi gitu. Tapi ada yang bilang, oh enggak kok, orang SM memperkenalkan Lucas Danten itu sebagai Lucas Danten YV, bukan Lucas Danten NCT. Tapi mereka gitu. debutnya di NCT U justru. Nah maksud gue makanya gue mempertanyakan ini karena YV ini NCT bukan guys, bukan sih gitu, apa Jelas. beda gitu. NCT bukan? NCT dong. YV itu NCT sebenarnya. YV itu NCT. NCT tapi di Cina gitu. Basicnya sama kayak Illichil itu basicnya di Seoul gitu. NCT Lyrics itu 127 ya? Iya. NCT 127 basicnya Seoul. NCT YV NCT yang basicnya di Cina gitu. Jadi bisa jadi di masa depan mungkin seperti rumor-rumor akan ada NCT Indonesia misalnya, Bisa NCT jadi, Thailand, bisa jadi kayak tergantung gitu. SM karena emang kan kata kunci buat NCT itu adalah expandability sama openness. Jadi keterbukaan sama ketidakterbatasan. Oke. Jadi Wadaw. iya beneran itu ada konsepnya. Gue sampai baca ini di Twitter nih, para Wadaw. tentunya kalau salah. Pokoknya beneran lo stan NCT, lo jadi NCTzen harus sudah siap akan selalu nambah membernya. Oke. Jadi apa ya, menurut gue ini bener-bener baru konsepnya. Yang sebenarnya udah ada dan udah direncanain SM dari lama. Makanya mantep banget diskografinya. Gue ngomong gini dulu ya. Sepengetahuan gue, gue nggak tahu banget, tapi sepengetahuan gue AKB48 kayak gini, AKB48, JKT48 itu kan tim T, tim gitu, tau kan? Gue nggak hafal banget sih, tapi maksud gue dia ada gitu, ada graduate, nambah, kayak gitu ya NCT ya? Kalau graduate-nya sih udah dihapuskan semenjak yang Dream itu loh, yang Mark balik lagi. Nah kalau NCT dibilangnya expandability sama openness itu akan terus nambah, tapi tidak ada yang berkurang gitu. Tidak berkurang, berarti berkurangnya hanya ketika wamil doang. Nah gitu. Oke. Mulai terserahkan sedikit ya. NCT. Sekarang kan NCT ini berapa sih membernya sebenarnya? 21 kan tadinya kata lu 21, iya, terus betul. nambah 2. Jujur ya, waktu gue baca beritanya, tiba-tiba tulisannya NCT comeback dengan 23 orang, gue belum ngeh kalau itu ternyata nambah 2 orang. Sampai pada komen di DM gue, pada bilang, "Bang, itu nambah 2 orang loh Bang, bahas dong Bang, nambah 2 orang baru." Gue yang kayak, nambah lagi kata gue. Udah nambah lagi, maksud gue ini orang yang nambah ini dia apa? Mantan SM Rookies juga? Apa siapa ini orang tiba-tiba muncul gitu? Apa udah kenal belum Kalau sebelumnya? SM Rookies itu kan yang udah diperkenalkan. Kayak contohnya dulu Taeyong, line up-nya Dream, iya, dulu. Jimin, Jisung, Taeyong gitu kan. Tapi kalau si yang terbaru ini Shotaro sama Seungchan itu kita nggak tahu nih. Bener-bener nggak tahu. Hidden trainee bener-bener yang nggak diperkenalkan sebagai SM Rookies. Tahu-tahu di mega project saat ini NCT 2020 Mereka diperkenalkan sebagai member baru, tapi belum tahu juga unitnya di mana karena mereka baru nanti akan didebutkan di NCTU gitu. Oke. Kemarin gue udah bahas juga, jadi kan gue udah paham ya. Kalau NCTU ini adalah siapapun pokoknya yang kira-kira cocok sama lagunya bisa ikut di situ, Iya, akan betul. dimasukin bisa. Jadi Betul. NCT itu Unitednya NCT. Jadi Betul. siapapun bisa. Kalau NCT 127 itu udah jelas membernya 10 nih sekarang. NCT Dream sekarang 7 kan karena Mark balik lagi. YV berapa orang? 7 juga. YV 7. Jadi 7, 10. Kan itu udah jelas tuh. Sedangkan U ini kan membernya bongkar pasang terserah aja. Pokoknya ini tempat semua member NCT bisa bersatu gitu. Jadi si 2 orang baru siapa namanya? Shotaro sama Seungchan. Shotaro sama Seungchan ini akan masuk di U dulu, baru nanti akan dibikin masuk kemana gitu. Iya, mungkin. Berarti dia ada kemungkinan justru bisa tambah ke 127 atau ke Dream atau ke YV. Itu nggak tahu ya, itu benar-benar kita sampai sekarang juga belum tahu Shotaro sama Seungchan akan ditempatin di mana. Tapi ada kemungkinan ke sana kan? Gue nggak bisa bilang. Gak mungkin berdua doang dong. Ya bisa jadi nanti sama grup yang lain, sama member yang lain dibikin satu grup baru lagi. Astagfirullahalazim. Mantap. Bertambah lagi grupnya ya. Oh iya bisa juga. Kan NCT itu brand, jadi iya. suka-suka SM loh. Oh iya kayak bener gimana, juga. Oh ini yang bikin gue penasaran banget. Gue nanya nih, lu kan selain NCT di waktu kita bahas Super M lu udah bahas, udah pada tahu nih, lu kan bilang lu kena kutukan SM. Ya lu SM stan banget lah, lu suka SM dari zaman TVXQ Super Junior dulu sampai sekarang gitu. Berarti kan gue mengasumsikan lu kenal lah SM seperti gue kenal YG itu. Oke. Pertanyaan gua, apakah SM tidak akan mendebutkan grup atau boy group baru selain NCT ini? Maksud gua kalau dulu kan ada Super Junior,
ada Shiny abis itu ada EXO, EXO ya. gitu. Apakah sejak NCT ini maka SM nggak akan mendebutkan grup dengan nama baru? Ya pokoknya NCT aja jadinya gitu. Kalau menurut gue ya, dengan sistemnya NCT yang tadi gue bilang di awal, yang openness sama expandabilitas, justru itu gue nggak tahu sih kalau tiba-tiba aja dia bikin Super M kan. Iya. Nah, gue nggak tahu nanti kedepannya apakah dia bikin nama di luar brand NCT atau nerusin project NCT yang sekarang udah mulai bisa diterima. Kenapa gue bilang bisa diterima? Yang boykot Shotaro sama Seungchan juga sebenarnya ada, tapi nggak Boykot banyak, nggak. Saya bilang Shotaro out lah istilahnya. ada. Oh, ada juga. Loh, itu ada loh. Astagfirullah, belum ngapa-ngapain itu orang udah mau Jahat diboykot. ya, Oke, terus? kok bisa sih kayak gitu. Nah Terus? makanya ya gue balik lagi, menurut gue yang kayak gini tuh justru main amannya SM, ngerti gak sih lo? Jadi NCT itu bakal mematahkan stereotip di mana umur boy Umur group grup berapa coba? sebentar, iya, 7 rata-rata tahun nanti 7 tahun. wamil gitu kan. Nah kalau NCT kan yang lain wamil masih ada sisa banyak bos. Iya. Yang lain masih bisa istilahnya Dibikin, dipromosiin, dibongkar pasang. ya suka-suka Bisa. dia. Dalam artian gini, misalnya 127 membernya kan yang paling senior di 127. Nanti dia bikin aja Misalnya NCT dulu 4 orang gitu. NCT 127 ini dulu ke Wamil dulu. nanti bisa jadi yang 127 ini karena nggak lengkap dibikinin subunit baru gitu, Bisa. dibikinin unit baru atau dia DIU dulu Iya gitu dulu semuanya. mungkin atau solo dulu, tapi kan istilahnya malah kutukan 7 tahun itu malah jadi dipatahin stereotipnya sama sistem NCT gitu kalau menurut gue. Tapi gue berarti masuk nih teori gue, kayaknya emang abis ini gak ada boy group baru SM dah. NCT dulu jadi NCT apa gitu. Gue nggak tahu ya, karena benar-benar SM tuh nggak bisa ditebak. Masalahnya Kak, Dream itu kelahiran 2000-an. Masih lama banget tuh Masih lama banget kan. Maksud gue Dream aja masih NCT gitu Iya, loh. bener-bener, Mau bener. umur yang berapa yang kelahiran 2005 nih baru Aku baru nitipin NCT. pesan teman-teman Twitter aja deh, SMGG dulu deh, lama Apa? banget soalnya. SMGG apa? Girl group lama banget dari zaman Red Velvet. Jangan-jangan SM Girl Group yang terbaru nanti sistemnya ke NCT juga. Gak tahu. Oh, pusing. Oh, mantep juga Gak nih. lama banyak Sebenarnya kecepatan mantep. lu Tapi boy. gini, jujur aja. Ada orang beda-beda. Gue jujur kalau orangnya kebanyakan, Pusing. gue pusing. Tapi lu kan bilang kalau lu malah bahagia. Iya. Ya. Kenapa lu bahagia dengan orang nambah mulu? Ini sekarang 21. Itu udah banyak banget loh menurut gue. Jujur guys, 23 gua sekarang. gua hafal semua member NCT Dream. Hmm. Semua NCT Dream 7 orang gua hafal. Di 127 gua kenal itu Mark, Taeyong, Johnny, Jaehyun, Doyoung. Haechan kan juga. Haechan. Oh. Haechan kan dari Dream juga gua hafal. Sisanya Yuta, Taeil, ya, Jongwoo. Itu gua nggak hafal mukanya. Win-Win. Ketuker-tuker mulu gitu. Oh, Win-Win gua tahu. Iya, Win-Win. Karena Win-Win tuh mirip Siwan. Iya, Siwan itu Siwon Zea. Siwan Zea itu salah satu idol actor favorit gua. Jadi gua kenal si Win-Win ini, tapi yang lain tuh gua susah tuh untuk 127 aja gua udah susah tuh ngapalin ya. Sedang berusaha tuh ya. Apalagi wifi tuh gua kenalnya Lucas Ten. Win-Win kan? Iya. Terus yang Cina itu gua nggak pernah lihat. Gua lihat kemarin itu NCT 2020 bikin konten Live. di YouTube, bukan? Yang mana? Haechan sama Taeil. Oh, Moon and Sun. Iya, Moon and Sun. Iya. Terus ada Yang. Iya. It the first time gua tahu yang namanya Yang. Itu maknanya wifi. Ini Yang kata gue. Warga negara Jerman. Iya gini ya, walaupun kita K-popers udah lama, kalau misalnya dia, apalagi SM kan mukanya cakep-cakep gitu ya, Iya. cakep mulus kayak anime semua gitu ya. Iya. Jadi kalau lo lihat di MV, Ah. ini siapa nih? Gitu, ngerti gak? Kayak sama gitu, kecuali Gua awal-awal itu ketuker mulu Jaemin sama Jeno. kecuali tipe mukanya memang fiturnya beda Iya gitu. benar. Kayak Kayak Big Bang lah tuh. Lukas beda. atau Lukas Iya, ya, jadi dia. Lukas tuh nggak bisa ketuker gitu. Iya, Oh ini standar Lukas, sendiri. kelihatan mukanya gitu. Tapi kalau misalnya even apalagi kayak Renjun, Hmm. Jaemin, Hmm. Jisung. Hmm. Pertama lihat bohong nggak ketuker. Iya kalau ini kan yang tadi Gila-gila ini gitu ya. mukanya tuh gini lonjong lancip gitu loh kayak karakter anime dah pokoknya. Iya, iya. Jadi kalau lu udah kenal baru ngeh gitu. Jadi lu bahagia dengan pertambahan ini. Nggak pusing. Nggak pusing sih. Gue sih tipe, gue bilang sama lo nih sebelum kita collab nih gue udah chatan sama dia. San, gue pusing, istilahnya gue sampai Kocak banget. Guys, jadi sebenarnya konten ini mau dibikin sebelum mereka mengadakan V-Live bersama Iya. Seungchan dan Shotaro. Tapi kata Atika, batalkan dulu San. Kita undur. Gua mau nonton itu dulu. Ya udahlah, kita undur kan dia nonton. Abis nonton itu dia ngechat gua. San, gua pusing. Kenapa? Ganteng-ganteng banget.
Kenapa lu ngomong ganteng ke laki? Emang kalau dia ganteng berpengaruh sama gue? Gue Enggak. fotoin apa? Apa? Gue kirim foto apa sama lu? Yang apa? Yang itu? Paracetamol. Oh iya, dia ngirimin gue foto paracetamol, katanya kepala gue pusing habis lihat film NCT. Kocak kata gue. Terus ngirimin itu loh, gambar ini nih, ntar gue kasih liatin gambar kayak galaksi guys, kayak tata surya, tau gak? Ini subunit NCT. Iya, Gue iya. liatnya kayak astagfirullah kata gue. Tapi lu memang happy nih ya ngeliat NCT tuh, lo happy? Selama lu jadi citizen, gue yakin banget kalau emang lo suka sama membernya gitu, terima konsepnya, seneng-seneng aja. Even jadi 50 kah? Sampai 150 gue jabanin. Astagfirullah. Sampai anak-anak gue jadi Nice, citizen. keren. Gila, gimana apanya coy? Nanti apa sendiri kok? Kalau sampai 100 itu tandanya Super Junior digabung Big Bang, gabung TVXQ, gabung Seventeen, gabung Ya, gua juga Treasure, udah gabung Icon. Itu belum 100. Gak tau gue masih di K-pop apa enggak ya? Ada berapa idol? Emang lu bisa keluar dari K-pop ya? Gak bisa kayaknya. Nanti anak-anak Kenapa gua gue bilang kasih Adika gak bisa keluar dari K-pop? Gue pikir dia akan keluar dari lama guys. Ini orang umurnya pokoknya seumuran sama tahu. Tail. seumuran Tail. Kita tuh udah di generasi ketiga harusnya kalau sebagai grup. Gue kasih tau nih, gue tuh kesan SM dari zamannya maknanya tuh kelahiran 1988, Kyuhyun yang gue bisa panggil opa bahkan sekarang Aju sih. Sehun 94 yang masih bisa lah gue panggil opa walaupun Iya. maksa ya kan. Iya. Nah, sekarang Jisung Jisung yang paling muda 2002 ya? anjay. Aduh, Sampai gak tahu. segitunya ya. Astagfirullah. Aduh, kacau emang kutukan Oke, ini. sekarang yang mau gua bahas dari NCT 2020. Gue ngomongin NCT 2018 dulu. 18 orang kan waktu itu. NCT 2000. Astagfirullah. NCT 2018 18 orang. NCT 2020 23 orang. Gue kira 20 orang. 23 Enggak, orang ya. Oh, 23. salah gue. NCT 2018 itu gue nggak paham nih Kak. Waktu itu NCT 2018 itu apa? Kalau NCT Dream kan full sealbum yang nyanyiin personel NCT Dream. bener. 127 full sealbum yang nyanyiin anak 127. Mungkin ada kayak ini yang bagian ini yang nyanyiin Max sama Taeyong doang. Yang bagian ini Jaehyun sama Intinya Doyoung mereka misalnya gitu. comeback Pokoknya itu tapi sebagai 127 gitu. 127 gitu kan. Kalau NCT 2018 kemarin itu sealbum isinya bukan bernyanyi se-18 orang semua kan? Enggak, jadi zaman Empathy ya itu namanya nama album Oh, itu zaman Empathy. Iya. Itu mega project juga sama kayak yang sekarang nih NCT 2020. Digabung lah semua subunit. Album jadi- apa single? Album jatuhnya. Tapi ada satu lagu yaitu Black on Black yang dinyanyi sama 18 membernya. Cuma satu lagu dari album itu? Setahu gue satu lagu. Ya, cuma Oke. satu lagu. Benar. Sisanya? Sisanya itu sama subunitnya masing-masing atau NCTU. Oh gitu. Jadi Iya. sealbum itu nanti ada yang NCT 2018, Iya. 18 orang, ada lagu yang dinyanyi sama NCT Dream, ada sama NCT Illichil, 127, ada sama NCT IU. U gitu. Kalau dari You tahun 2018 itu apa? Yang di album itu? Boss. Bos bener. Oh, itu Boss itu di 2018 Bos di ya album benar 2018. benar. Dream apa? Dream itu Go. Go. Oh iya. Kalau 127 waktu itu apa? 127 apa ya? Gue lupa, ntar gue cari dulu. Oh, berarti pakai kalau gitu. ini kalau yang 2020 ini berarti akan gitu juga. Kemarin gue baca loh di salah satu portal berita katanya NCTU membernya ini. Iya, iya. NCTU membernya ini. Ada NCTU banyak Iya. dan membernya beda-beda. Iya. Oh, berarti album ini NCTU semua? Ya, jadi Oh, tapi Resonance ini Oh, ini Resonance namanya? iya namanya yang kemarin kan Empathy, sekarang Resonance. Nah, Resonance ini itu mega project kedua dari NCT. Nah, dia itu bikin karena ada ketambahan Shotaro sama Seungchan yang belum tahu nanti fix unitnya di mana. Kita bikin pertama yang part 1 itu ada 2 single lagu yang udah dikasih tahu pas Vlog kemarin. Apa? Kan dari satu album yang nanti keluar tanggal 12 Oktober itu Ada dua yang lagu. udah dikasih tahu line up-nya itu gabungan dari Semua, You nih. dia dari member-member. Nanti gue sebutnya siapa aja lah member. Kalian juga bisa carilah sendiri di Twitter. Intinya untuk lagu Make a Wish line up-nya si ABCD Make a Wish judulnya. Iya, judulnya Make a Wish. Terus yang kedua From Home itu genrenya ballad. Itu juga ABCD. Nah, nanti yang ketiga sama keempat itu masih misteri karena kita bikin part 2 lagi Resonance-nya. Jadi Berarti albumnya si 2 part. NCTU, berarti kan atas nama NCTU nanti Atas kan? nama NCTU. Dan itu benar-benar cabutan dari 127, Dream atau Wifi gitu. Nah, yang udah ketahuan Atau sih Seungchan Shotaro. di rundown yang di rilis sama NCT itu lagu Deja Vu yang bakal dinyanyiin sama Seven Dreams yang ada Mark. Nah, kalau yang Illichil sama yang lain masih belum ketahuan. Oke. Gitu. Wadidaw. Wadidaw. Berarti lagu ini bener-bener bisa banyak banget ya?
lagunya. Album bisa banyak banget kali ya. Kan lagu yang udah fix sih 12. Nanti kan Shotaro Sungchan itu udah disebut belum? Udah. Di Make a Wish itu ada. ada line up-nya kan yang pertama Shotaro dulu. Songchan itu yang mystery line up. Lu udah tahu belum Sungchan sama Shotaro ini apa? Apakah dia dancer kah? Apakah Oke. dia rap line atau dia vokal? Kemarin sih pas diperkenalin di yang V-Live itu, Shotaro sendiri itu dance. Shotaro dance. Iya, kalau untuk Songchan itu rap. Rap. Mm-mm. Wah, nambah lagi ya. Aduh, NCT mantap jiwa tuh. Oke, soalnya gue Tampan. Lu gimana caranya gue mempelajari NCT kalau sebanyak ini? Ngerti gak? Terlambat gak sih? Kalau Enggak. suka NCT sekarang Enggak. terlambat gak sih? Sebelum 150 gue bilang, mumpung masih 23 guys. Gue bilang ya, being NCTzen itu lo bakal kenyang banget sama konten. Oh iya, itu juga yang mau gue tanyain. Lo liat updatean gue kan? Iya, emang kontennya sebanyak itu ya? Memang sebanyak itu ya? Sumpah ya, Setiap hari ada? gue terkaget-kaget. Iya beneran gue Enggak tuh setiap hari ada? Beneran setiap hari ada? Gak bisa dibilang setiap hari, pasti seminggu itu bisa lebih dari 3-4 kali. Mohon maaf nih, gue nulis NCT di searching YouTube. Ada channel NCT Daily, ada NCT Dance, NCT ada Dance. NCT doang, Iya. ada NCT. Emang banyak ya Iya. channelnya? Memang banyak. Bener. Kalau daily itu lebih ke arah kegiatan sehari-hari mereka atau Mohon vlog. maaf SM, saya kan YouTuber nih. Di YouTube itu di satu channel bisa bikin playlist. Money. Jadi saya bikin NCT, terus ada NCT. Tetap aja sama kalaunya. Money. Kalau misalnya di playlist itu, ntar bisa dibikin playlist NCT Daily. Enggak, biar NCT gampang aja News. kali ngeliatnya. Misalnya, Berbeda-beda channel gitu. Serius kalau mereka Jadi cover bahkan lagu nge-stand- NCT Music. Bahkan nge-stand NCT pun harus subscribe banyak channel. Iya. Oh my god. Selain IDC Blink. Oke. Jadi NCT itu memang the real mega project sih ini menurut gua. Belum ada agensi. Memang SM tuh selalu jadi pembaharu. Itu udah Iya. dari zaman dulu yang Benar-benar. bikin K-pop. Kemarin gua bahas di Pave the Way. Yang pertama kali bikin K-pop dan idol SM. Yang pertama debutin idol solo SM. Yang pertama kali masuk pasar luar negeri itu SM gitu. Yang pertama kali bikin subunit SM lewat juga. Super Junior. Sekarang SM mau bikin pembaruan lagi lewat NCT ini dengan brand yang tak terbatas. Ya kan mantap banget. Lagi fokus ke NCT 2020-nya sekarang. Untuk NCT 2020 kemarin gua lihat video NCT Past and Future. Itu isinya apa? Cuman perkenalan doang. Pas apa? Past and Future. Oh, itu kayak teaser. Teaser aja. benar. Tapi nggak ada nyanyinya ya? Cuma Enggak. ngeliatin orang doang. Enggak, foto zaman pakai panorama. Sekarang Tapi sebelum itu juga ada yang warna biru-biru itu NCT apa itu, ya? Perkenalan juga kan pas, foto-foto itu. pas. Oh, itu pas. Iya, yang oren-oren Itu Future. Oh gitu. Itu maksudnya apa? Konsepnya? Dua versi album, Bambang. Oh itu albumnya ada Pas dan Pas of Future. Gue lagi PO yang Future. Gue kira mau bikin film gitu atau apa, enggak. Lu kalau sebenarnya bahasa NCT itu banyak ya. Ada teori-teori lagi. Coy, gue nonton yang NCT belajar bahasa Indonesia. Gue kayak Gimana? Chan gimana? gue Kayak orang Bandung gak sih Mohon dia? maaf, gue mau ngomong. Oh, Haechan guys, buat yang nggak tahu, bias gue dari seluruh NCT adalah Haechan. Why? Gue suka banget sama suara Haechan. Gue tuh pertama kali kenal Haechan gara-gara Boom. Pas dia keluar, gila, kok suaranya kayak gitu. Dan gini ya, ada banyak penyanyi Korea yang ngomong sama nyanyi beda suaranya. Bener-bener. Ngomong nggak kayak gitu, pas nyanyi suaranya bisa dia keluarin yang seperti itu, bisa dia buat seperti itu. Kalau Haechan ngomongnya memang sengau kayak dia nyanyi. Iya, Makanya betul. lu kalau ngeliat Haechan nyanyi itu dia kayak nggak banyak effort, ngerti Iya, nggak? bener. Kayak santai aja. Kayak ngomong aja udah. Memang suaranya kayak gitu dan bocahnya kan setelah gua kenal super ngeselin Iya. ya. Kayak lu. Iya, oke, Kesel oke. banget gua. Balik ke NCT, banyak sekali konten. Kok gua nanya nih, yang konten itu diuploadnya di NCT Daily ya? Nah di NCT Daily itu isinya bermacam-macam NCT. Jadi Tapi kalau Wavy punya channel sendiri ya. oh gitu. Tidak masuk NCT Daily Wavy. Karena Wavy Cina, ada label Cina yang megang. label V ya, Oh, pakai gitu. label V. Ada channel sendiri. Gua Ada. belum pernah nonton tuh yang Wavy. Ada Wave Vlog namanya. Oh, gitu. Ada gitu. Terus apa? Di konten NCT Daily ini kan gua nggak tahu. Yang Indonesia itu yang belajar bahasa Indonesia itu membernya 127 doang apa ada Dream gabung 127? Kalau dari Yang belajar bahasa Indonesia kemarin doang? representatif itu kebanyakan ya, anak 127, Dreamnya cuma Echan. Oh gitu. Maksud gua di konten NCT Daily itu nggak digabung-gabung anaknya kayak Yu gitu, maksudnya bikin konten tapi bareng-bareng Dream sama ini misalnya Jeno sama Yuta sama Taeyong gitu. Tapi kalau apa cuman
Yang NCT 127, NCT 127 aja Kayaknya makanya. bisa kalau mereka lagi ada project kayak Oh, sekarang. tapi kalau nggak project nggak? Biasanya sih enggak, karena kan dormnya juga tinggalnya pisah. Oh, bisa. Iya, Chan kan tinggalnya nggak sama Dream. Oh, ini yang sama Ilicil, karena kan lagi banyak projectnya sama Ilicil. Oh, ini yang bikin gue penasaran. Kenapa? Jadinya ya, gue pengen tanya. EXO itu seluruh membernya itu training bareng, kenal. Super Junior jatuh bangun bersama. Waktu training ya sebelum debut, akhirnya debut bareng-bareng. Nah NCT ini kan debutnya berbeda-beda nih. Kayak Sungchan Shotaro berarti baru akan debut tahun ini. Yang gue tanyain dulu sebelum Sungchan Shotaro ya, sebelum Sungchan Shotaro sampai siapa sih member terakhir yang masuk? Oh, yang anak wifi ya, yang Iya, gitu ya. yang Xiaojun sama Henry. Maksud gue mereka ini kenal gak sih satu sama lain? Kalau dari story-nya mereka yang mereka omongin di V Live itu sebenarnya mereka trainingnya bareng. Cuma Kenal mereka? Kenal kayak, tapi makanya NCT itu punya konten lagi dibilang it's awkward to be okay. Jadi cuman member NCT yang bisa awkward sama satu member NCT yang lain. Lucu gak lu? Iya, jadi disatuin di satu meja mereka ngobrol terus kayak lu punya nomor gue nggak? Padahal itu satu member loh. Satu grup loh. Satu grup NCT 127 gitu misalnya? Enggak, 127 sama Dream. Oh gitu? Iya, kemarin tuh kan Chenle sama Jungwoo. Hah? Lu punya nomor gua apa enggak? Iya, lu punya nomor gue apa nggak? enggak punya. Mereka, Itu lucu banget, makanya itu unik kayak NCT. ya gua tanya, maksud gua gini, mereka tuh aslinya kalau member EXO kan berteman Iya. aslinya. Ini dia tuh maksudnya secara trainer kayak bahasanya waktu NCT U pertama kali debut yang The Seven Sense tuh kan siapa waktu itu? Taeyong, Mark, Jaehyun, Doyoung sama Lupa. yang pertama kali yang berlima. Lupa gue. Sama siapa? Pokoknya intinya berlima duluan. Berarti kan dia debut duluan nih. Berarti kan kayak ke teman-temannya, "Wih, gue debut duluan nih." gitu. Habis itu On The Seven debut. Masuklah beberapa orang tuh. Terus pasti yang ke teman-teman yang masih training, dadah kita debut duluan. Itu yang anak Dream debut gitu. Maksud gua kan ada temennya yang belum debut nih. Akhirnya toh ujung-ujungnya gua akan debut sebagai NCT, tapi aslinya mereka udah kenal satu sama lain gitu Iya, nggak? bisa jadi karena mereka tuh emang trainingnya tuh bareng. Cuman ada yang dari masa training kayak Renjun bilang kan Lonjwin, ntar gue salah lagi. Lonjwin bilang Sebut aja Renjun bahasanya. Oke. Bahasa Lonjun susah nyebutnya, Renjun aja. Gua juga ntar nyebut gue Renjun. dibully. Enggak, Renjun ya guys. Karena susah ngomong Lonjwin guys. Gua ngomong Chenle juga Chonlo katanya ya. Chonlo. Gue bisanya Chenle aja lah, Chenle ya. Gak boleh. Oh iya, Chonlo ada Chonlo. Ya, Oke. pokoknya intinya dia bilang, aku tuh nggak terlalu deket sama Yang. Aku deket sama Xiaojun. Jadi aku kalau ngomong sama Yang, aku minta tolong sama Xiaojun. Segitunya, karena dia bilang aku debut duluan, terus baru ada yang debut di wifi. Nah, gue nggak tahu tuh cerita hidden itu apakah mereka trainingnya nggak bareng atau memang pernah sempat ketemu tapi Kan nggak bisa jadi langsung, gini kan, gitu. bisa jadi gini. Si Renjun, Chenle, ya gue bukan. Ya, itu, udah. Jadi gue berusaha nih. Yang dia orang Cina kan ya? Chenle Iya, sama orang Cina. Anggaplah gini. Chenle, Renjun orang Cina. Xiaojun, yang orang Cina juga. Maksud gue gini. Si Chenle sama Renjun ini kan debut 2016 ya sama Dream kan. Kan bisa jadi waktu mereka sudah debut. Kan sekarang 2020 nih. Bisa jadi yang debut tahun berapa? 2019. 2019 Januari. Bisa jadi kan yang bahkan belum trainer di tahun 2016. Bisa jadi mereka baru trainer di tahun 2017. Itu Bisa yang jadi 2018. itu yang dibilang sama Ronjun juga. Gue juga nggak tahu sih yang training dari kapan ya. Gue takut salah. Gue lupa juga, beneran nggak belum cari juga. Intinya sih ya, ada masa di mana baru kemarin tuh V-Live Baru Ronjun lihat tuh cerita kayak gitu. Bisa jadi baru lihat kan? Enggak lah, nggak baru lihat, udah main mereka kan. Udah Project main. NCT 2020 ini kan udah disiapin dari kapan Bisa tahu. jadi gue takutnya gitu kayak Taeyong kan yang pertama debut nih. Terus Taeyong tiba-tiba diumumin tambahan anak, anggaplah NCT tahun 2022 nanti. Tambahan misalnya namanya Isan gitu ya. Terus masuk tuh si Isan nih. Si Taeyong kayak siapa ini kampret? Gue gak pernah lihat, ngerti gak? Kayak bahasanya semua yang set-training sama dia udah debut. Udah jadi NCT nih sekarang, udah 23 orang. Gue rasa itu perasaannya Shotaro sama Sungchan sekarang deh. Kayak Umur NCT itu udah 4 tahun kan, bayangin. pas mereka bisa jadi jangan-jangan Shotaro sama Sungchan ini bisa jadi misalnya Jaehyun tuh gak pernah kenal sama mereka, gak pernah trainer, bisa jadi kan? Bisa jadi, malah Shotaro itu sebenarnya dia tuh katanya direkrut SM gara-gara TikTok. Astagfirullah. Mantep banget SM memang. Itu gara-gara TikTok. Itu salah satu yang selalu disebut Hichal Super Junior sering ngomong, katanya kalau di NCT itu bahkan kalau misalnya muka lu dianggap muka SM, itu lu gak perlu ini kan, gak perlu audisi, langsung Kalau lolos. disukain kayak gitu. Iya, kayak katanya kalau muka yang paling suka SM itu salah satunya adalah muka kuda.
yang kayak kuda, Siwon, Kangta, Oh. Suho, makanya muka yang gagah yang kelihatannya Oh, keren. iya, Itu iya. lu bisa datang cuma ngeliat, Pangeran gitu lah. iya sekali lihat langsung lu lolos dulu lah gitu. Ntar gue yang bikin lu jago gitu. Ayo, gitu Lu ya? lolos dulu iya. Kayak si Lukas juga katanya kan cuma pose doang kan. 3 Coy, kali. mau jadi idol harus nyanyi, nari, dance. Tapi Lukas cuma butuh 3 pose. gitu doang, keterima. Tapi jadi kan Lukas. Iya. Itu hebatnya SM Gak kalau main-main. kalau kata SM, gue mau jadi nih anak artis. Jadinya anak artis. Kun fayakun. Iya. Astaga. Nice tuh emang. Nice. Si SM tuh caranya kayak gitu. Oke. Jadi udah kejawab tuh. Berarti ada kemungkinan nanti akan ada member baru NCT yang member NCT lama tuh tidak kenal sama sekali saat train gitu. Bisa jadi. Bisa jadi Iya, gitu ya, ya. bisa Karena jadi. mereka kan bisa jadi nih kayak ada di tahun 2020 ini baru masuk SM, baru keterima. Ntar 2022 dia jadi NCT. Bisa jadi kan? Iya bener-bener. Jadi Taeyong tuh nggak pernah ketemu dia. Kenapa gue bilang nggak pernah ketemu? Kan Taeyong udah sibuk sama promosi NCT kan. Bisa Pas jadi. ketemu baru pas datang itu doang Iya, gitu. iya, bener. Sekarang mau tanya, 1 to 7 tuh leadernya Taeyong. Betul. Dream leadernya? Dream sih nggak punya official leader ya. Tadinya tapi Mark bukan? Tadinya Mark, karena Mark graduate, Jeno take the lead. Terus Mark balik lagi ya mereka lah. Mungkin pasti Mark lagi Iya, lah ya. Mark lagi, ya. Karena Mark juga yang paling tua gitu. Wavy leadernya? Wavy leadernya Kun. Wavy leadernya Kun. Gue belum pernah lihat Kun tuh. Ntar gue cari deh Kun itu yang mana. Manis. Ya Allah. Tidak mempan sama saya. Skip. Oke. Wavy leadernya Kun. Jadi Taeyong, Mark, Heeh. Kun. Ini kan yang grup tetapnya nih bahasanya. Kalau NCTU grupnya nggak ada leader, berarti NCTU itu tergantung siapa yang bergabung Iya, kayak situ. kemarin unit yang Wish itu yang Make di Wish? Resonance, bukan Make Wish, unit Mystery. Oh, iya, Itu Win-Win dipilih, Hyung aja lah jadi leader, Hyung aja jadi leader gitu. Oh, gitu. Suka-suka mereka. Kalau di U, Aku karena disuruh tiba-tiba. kata Win-Win. Kalau leader dari seluruh NCT nanti siapa? Di 2020 nih kayak NCT 2020 leader Kita siapa? sih Taeyong. sepakatnya Taeyong. Taeyong. Iya. Kenapa sih? Taeyong tuh kenapa sih? Kayaknya Taeyong tuh kayak apa ya bahasa gue ya? Kayak dia tuh dihormatin banget sama NCT, kenapa ya? Karena emang udah lihat sih kerja kerasnya Taeyong. Dia bukan yang paling tua kan tapi sebenarnya. Enggak, Taeyil yang paling tua. Taeyong, Iya. tapi bisa segitunya loh Taeyong, hebat banget menurut gue. Karena mungkin emang satu Taeyong itu punya Super ya? skill. Ya bisa jadi. Terus? Kan Taeyong SM selain suka Mark, dia suka Taeyong juga kan. Terus beneran kepribadiannya bagus lah, baik intinya. Terus pekerja keras, patut dicontoh lah intinya. Makanya member NCT sendiri selalu bilang leader kita tuh emang Taeyong. Oke. Gitu. Jadi udah paham ya guys ya, NCT 2020 bakal debut. Bakal comeback NCT dengan 23 orang tambahan 2 orang. Nah, ini yang gue penasaran lagi. Kemarin gue lihat di Twitter trending topik boycott NCT voting, apaan tuh? Oke. Kok ada boycott? Belum jadi NCT itu udah jadi voting ya? Enggak, jadi yang di boykot itu sistem. Jadi kita kan kemarin tuh lucu tuh pas yang gue bilang, "San, gue nontonin dulu jangan ganggu," yang V-Live 2020 itu. Nah, itu tuh ada mereka tuh ambil bola-bola gitu buat nanti nama-nama mereka tuh diacak karena ada 23 member. Itu lama banget ngambil kayak gitu juga, lama banget. Ada nanti filmnya berapa jam? 1,5 jam lah. Buat nanti mereka tuh ada sesi photoshoot, sesi apa namanya, jadi ada dibagi 3 lah. Pokoknya intinya mereka nanti ngelakuin salah satu aktivitas. Salah satunya nanti mereka photoshoot, terus nge-vlog bareng lah. Nah itu ada Ini buat nentuin membernya siapa aja. Misalnya tadi ditentuin ada 5 member yang bikin vlog. Iya. Kayak Moon and Sun ini bagian dari itu bukan yang gue tonton. Enggak, bukan. sama cuman beda. ini aja, kayak acara talking Oh, jadi gitu. Jadi acara biasa. Jadi di V-Live kemarin dikasih tahu kalau NCT itu bakal bikin Banyak konten lah, konten, bakal ya, banyak bener. konten. Nah, itu tuh dipilih ntar siapa yang masuk konten ini Iya, gitu. nah itu dipilihnya udah fix membernya dari pas kemarin kocok-kocok botol itu. Iya, Nah, terus? karena udah kocok-kocok botol bola. Nah, karena udah sistemnya itu nanti tim A sampai tim H gitu kan. Nah, udah kita beli album nih. Nanti ada kode buat voting, gue mau member A B C D aja yang nanti bakal ngevlog, gue mau member A B C yang C aja yang. Nah, itu diboikot sama Ngevlog di netizen. YouTube maksudnya. Entah di konten mana, di platform manapun, atau photoshoot di majalah atau di mana intinya. Gue gitu. maunya si ini aja yang di Nah, yang itu nggak photoshoot adil gitu. dong buat kayak member yang Baru apalagi ya? si Shotaro sama Seungchan kan, itu nggak adil. Bisa jadi yang dipilih malah yang udah terkenal doang gitu. duluan. Kan bisa kasihan jadi di sebuah platform makam Taeyong doang gitu ya. Gue nggak tahu. Iya bisa jadi. Johnny doang gitu. Jaemin doang. Jaehyun Iya doang, iya. gitu. Makanya Yang itu terkenal kayak nggak adil aja, makanya nanti random jatuhnya jadi. Tapi gue baca beritanya
gara-gara hashtag boykot itu SM minta maaf. Iya, minta maaf dan dihapuskan cepet kan dia. Terus apa dong? Jadinya nggak pakai sistem voting, jadinya random aja. Tapi kan tetap random, tetap ada member yang cuma sedikit nanti. Nanti ada, lu belum tahu lagi, SM udah kerja sama Mnet mau bikin NCT 2.0. Lu kaget gak? Oke. Mereka udah halal bihalal. Diinget, ini yang diingetin. Nih, oke, pas banget, mantep banget bridgingnya, mantap. Gua hampir lupa nih mau nanya ini. Gue udah pernah bahas guys yang SM dan Mnet. Itu kayak gimana kan ya? udah ada yang mereka berselisih, gue bahas tuh lengkap tuh di video gue. Nah di video itu, nih yang gue kasih tau dulu ya kak, banyak yang komen gini, bang kata lo SM sama Mnet berantem, tapi kok wifi datang di Mnet tahun 2018 sama 2019 gitu yang di Hong Kong tuh katanya. Gak gue balas karena kan panjang, karena yang nanya beberapa gitu ya. Tapi secara logika gampangnya mereka datang karena mereka bukan cuma di ASO SM, mereka kan ada label di Cina juga. Dan kalau misalnya Mama Hong Kong itu kan acara bisa bilang acara Cina juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan sama label Cinanya ini sama label V ini nggak ada masalah mereka datang ke Mnet gitu. Bener-bener. Sedangkan artis SM yang lain memang nggak datang kan. Iya. Waktu ke Mama waktu itu ke Mnet gitu. Terus secara secara yang gue lihat memang bahkan untuk ke M Countdown aja artis SM nggak ada sekarang yang comeback di M Countdown Iya, ada acara musik itu. Terus tiba-tiba NCT ini katanya bakal dibikinin acara sama Mnet kan. Itu yang gue penasaran, halal bihalal ini sudah baikan. Iya, gue nggak ngerti ya. Mungkin sifatnya kayak waktu reality show-nya One ingat gak sih? Iya. Yang mereka ya cuman jalan-jalan, ceritanya mereka sehari-hari gitu lah. Tapi tetap ada YG berantem sama Mnet, bikinnya di JTBC. Pindah channel, ngerti gak? Ngadain acaranya tuh kayak Mix9 gitu-gitu. Di JTBC pindah TV. SM ini akhirnya sama Mnet lagi coy. Gue gak ngerti deh, ada apa di balik itu ya. Iya, akhirnya balikan ya. Gila NCT bisa bikin SM dan Mnet baikan gitu. Cuan kali. Masalahnya ini gini ya, kalau misalnya kayak di Mnet tuh ada acara I Can See Your Voice. Itu pembawa acaranya si Lita Super Junior. Kemarin Good Girl di Mnet juga pembawa acaranya Hyoyun. Bukan pembawa acara, cast acaranya Hyoyun. SNSD kan dia juga orang SM gitu. Tapi kalau satu-satu mungkin masih diizinin karena itu project pribadi. Nah gitu ini grup loh ini ya. kan grup brand terbesarnya NCT lagi nih sekarang, brand gedenya gitu. Yang mau dibikinin satu acara TV isinya NCT semua dong pasti 23 nanti. member. Iya berarti baik kan? Iya bisa jadi ya. Ini Kayaknya kabar baik baik atau bukan? Nggak tahu. Kalau lo pribadi kabar baik apa enggak? Kabar baik karena gue bisa lihat bujang-bujang gue. Kalau gue baca di kolom komen gue yang bahas SM Mnet itu banyak banget SM stan yang kayak Hembang ya, nggak mau lagi lah, nggak usah lah SM sama Mnet kayak gitu. Sih ya. Tapi ini NCT malah ke Mnet. Tidak lucu kalau nanti Evil Editingnya Mnet bekerja. Iya gue juga. Anggota ada 23, yang disorot cuma 5. Sisanya cuma diliatin bengong-bengong doang. Lu nambahin beban pikiran gue ya. Ya itu kaget, tapi lu juga nggak nyangka bakal ke Mnet ya? Gak nyangka, sumpah pas itu muncul di timeline gue apa nih gitu kan. Gue langsung, gue juga lupa WA lu sih karena gue yakin lu pasti udah screenshot nih bakal nanya ke gue, makanya gue lupa. Ini gue hampir lupa, untung lu ituin, mantap. Kaget lu ya? Kaget. Guys coba komen, kalian terkejut nggak ngelihat NCT ini tiba-tiba akan bikin konten di Mnet dari SM? Shock, gue kaget jujur kalau gue kaget. Karena nih kayak dari YG kan memang juga musuhan sama Mnet nih sekarang nih. Treasure nih, konten Treasure Map punya konten YouTube-nya mau tayang di SBS loh. Kalau dulu pasti tayangin di Mnet, ini tayangin di SBS gitu. Maksud gua kayak gitu, kayak apa ya? The real musuhan kalau yang ini. Kalau SM nih terlihat tanda-tanda baik, karena kalau misalnya itu terjadi, bisa jadi Mama tahun ini balik lagi. SM datang. Wih, mantap jiwa. Gimana nih? Super M datang, NCT datang. Gue nggak tahu sih harus seneng atau bingung ya. Ini Papuy nanti bisa nggak lu nampilin fotonya Mark yang Papuy gitu, nanti gue kasih deh. Iya, pala puyeng. Sumpah ini gue banget. Dan ya NCT itu jadi the real meme ya, di Twitter tuh memenya NCT iya, banyak banget. Emang mereka banyak tuh banget. bobrok sih. Karena kebanyakan konten. Iya bukan bener. bobrok. Kalau di MV kan lu susah bikin memenya karena di MV mereka pasang mereka tuh bilang sendiri malah, yuk screenshot yuk, udah lagi. Mereka kayak gitu sendiri malah. Nanti banyak bikin memes ya gitu mereka. Mereka tuh udah tahu kebiasaan kita kayak gimana. Jadi jadi NCT oke lah, sebesar itu gue udah mulai paham lah sedikit Paham soal ya? NCT. Yang malah bingung maafin aku. Sejujurnya aja gue itu sebenarnya
kan gue udah pernah bilang sama lo di konten yang Super M kemarin, gue bilang gue tuh ngikutin benar-benar SM dari TVXQ sampai Red Velvet. Gue tuh hafal semuanya, lu tanya aja member Super Junior semuanya sampai Zomi, sampai Henry, semua tuh EXO semuanya tuh gue benar-benar hafal sampai Luhan, Chris sama Tau aja masih gue tontonin kadang-kadang MV Cinanya gitu atau ada kegiatan Cina. Cuman yang NCT ini memang karena ya itu tadi mereka debut saat gue sudah mulai sibuk sama kehidupan nih gara-gara udah dewasa lah gitu ya. Terus banyak banget member gitu. Jadi susah untuk ngapalin gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Gini guys, gue kemarin pernah ngelatih murid gue. Oh iya. Gue pernah ngelatih murid gue. Dance apa lu? Iya, Cherry buat Bomb tampil di pensi itu dance Cherry Bomb. Keren banget tonton. Ada di Instagram gue tuh, di IGTV gue kalau lo lihat gitu. Dan sekarang acara gue bikin ituan lagi. Bikin acara lagi lah, ada acara tapi kan corona online. baru. Acara online. Oh, online. Oke. Secara online gitu nanti. Terus akhirnya udah terpilih nih. Cover dance juga. Apa tuh lagu? Apa coba? Apa? Yutek! Ihsan tuh kurang serak sama lagu ini. Dia gimana? Iya. Menurut lo gimana? Gue kurang serak sama lagu Kikit. As lagu. Oh, tapi bukan as dance. Oh, tapi karena buat gue kalau lagu dance, ini memang lagu buat dance. Oh, oke. Buat gue lagu Kikit ini kayak gabungan beberapa lagu untuk ngedance, kayak remix lagu gitu. Kalau sebagai lagu yang gue dengerin buat lagu gitu ya, kayak lagu kepisah-pisah gitu. Oke. Tapi bagian refnya memang bagus yang nyuteng gitu. Nah kemarin gue ngetes kira-kira yang mana. Tadinya mau Tiger Inside atau Dynamite BTS gitu. Set dong murid gue. Murid lu season nih? Enggak. Paling bisa nyuteng. Wah akhirnya sekarang nyuteng. Gue akhirnya jadi gue tuh sama NCT tidak apa ya, tidak asing. Kayak Cherry Bomb itu kan berapa kali coba gue nontonin Cherry Bomb tuh. Iya, lagu kesukaan lo. Dari awalnya Cherry Bomb gue nggak terlalu suka, sampai akhirnya nonton mulu gue. Sampai Cherry Bomb. Kata gue. Emang lagu SM kan tipikalnya gitu. Jadi NCT tuh kayak gitu, sama. Jadi gue paham enggak lah sama NCT ini gitu. Dan jujur kalau wifi gue bukan nggak dengerin. Nanti dengerin Love Talk ya. Iya, soalnya gini. English kok itu. Katanya ada yang Inggris gitu. Gue bukan apa-apa. Gue bukan anti sama bahasa Cina juga gitu. Cuman maksud gue kalau gue dengerin yang Cina-Cina juga, kebanyakan memori otak gue nggak nangkep. Citizen. Ya makanya kan gue bilang, gue bingung sama lu. Papuy. Dan orang-orang yang sini gue salut lah pokoknya kalian malah happy dengan pertambahan banyak manusia. Jangan-jangan nanti akan ada masa 7 tahun lagi akan ada masa penonton dan NCT-nya sama banyak. Itu nggak lucu sumpah lu. Penonton belah sini NCT. Wayo, mantap nggak? Kayak momen saya, orang kayak saya. NCT-nya banyak banget. Gila, nice juga. Dan nggak ada, sekali lagi lu bilang NCT ini nggak ada sistem graduate ya? Setahu gue enggak, sampai saat ini nggak ada. Semoga anak NCT juga nggak ada sama skandal sama sekali lah, biar lengkap terus gitu ya. Yang kemarin Jungwoo yang lu bahas itu aja kan? Yang mau Ujin. Iya, yang mau Ujin itu. Tapi kan udah tidak, iya. Soalnya menurut gua SM tuh orang yang selalu belajar dari kesalahan, ngerti gak? Kayak kalau bukan kalau abis kena, abis itu dikunci lebih kuat lagi, ngerti gak? Oh iya benar-benar. Jadi kalau ada membernya yang tadinya bikin masalah, member setelah itu dikencengin banget nih supaya nggak begitu gitu. Jadi ya kayak bahasa ibarat kata waktu EXO kan udah pernah ada masalah nih kayak yang keluar membernya gitu. NCT ini kan juga ada orang dari Cina kan, dan tidak dibikin keluar karena di kayak wifi bener-bener dibikinin ke wifi gitu yang Cinanya. Member Cinanya tuh dikasih wifi gitu biar lo promosi dia di Cina gitu maksud gua. Jadi nggak kayak udah bagus banget lah sistemnya untuk tidak membuat ada orang yang kira-kira merasa cabut, mistreat atau cabut dari SM gitu. Ya. Termasuk kayak Red Velvet. Red Velvet tuh hebat loh. Dari 2014 kan debut sampai sekarang. Maksudnya nggak ada goyang sedikit pun. No skandal. Bener kan? Bener. Maksud gua waktu SNSD waktu akhirnya Jessica keluar tuh kan kayak sedih banget ya. Bener. Kita tuh sedih banget gitu waktu FX akhirnya Suli memutuskan waktu itu keluar. Waktu kan FX Suli juga keluar, kita sedih gitu ya. Ketika Red Velvet ini kayak bener-bener dijaga gitu. Bener. Dan kan lo bisa lihat bener-bener member Red Velvet ini kayak deket satu sama lain dan semuanya punya project yang dikasih aja gitu kayak Diary sekarang jadi pembawa acara bener. gitu. Yang sama Sumin ya? Iya. Salah. Jadi bener-bener dibikin apa ya? SM tuh kayak gitu, kayak belajar dari kesalahan dan kunci banget gitu. Kayak kemarin yang lu bilang yang boycott NCT voting ini langsung Itu tumben loh dia dengerin kita cuman dalam tempo sekitar 2-3 jam. Kayaknya NCT ini gini ya, gua tanpa mengurangi rasa hormat sama NCT kayaknya
SM ini lagi berusaha banget gimana caranya NCT diterima karena sistem baru kan. Jadi Betul. memang banyak orang yang asli termasuk orang Koreanya. Kayak Betul. orang Korea tuh gue kalau baca komen-komen dari orang Korea langsung mereka tuh masih bingung juga sama kayak gue sama NCT ini kayak gimana ya kan. Iya benar. Jadi SM ini lagi berusaha gimana caranya NCT ini bener-bener jadi sesuatu yang kayak iya nih Iya. idol nih kayak gini ke depannya gitu bakal jadi sesuatu yang baru gitu. Iya, mau Bener break ya? the stereotype. Jadi NCT 2020 nih akan keluar tahun ini apa awal tahun depan? Tahun ini, Tahun ini, 12 Oktober 2020. nanti. 12 Albumnya. Oktober? Iya. Beberapa hari lagi dong? Iya. Berarti mereka sudah latihan dari kapan tahu dong? Lah kan emang proyeknya dari kapan tahu mereka udah spoiler. Oh my god. Kok dia Tahu nggak yang gue pikirin apa? apa? Berarti Dream 127 comeback kemarin sambil berarti NCT 2020. Taeyong kasihan. Gila. 12 Oktober, gue gak nyangka 12 Oktober, sumpah. Gue Kok pikir lu nggak tahu November, sih? Desember. Gue gak baca tanggalnya coy. Buat apa fungsinya lu? Siap. Kalau harus gue baca sendiri, ya kan? 12 Oktober nih. Jadi 12 Oktober itu mulainya. Keluar MV-nya. Kan tapi kan NCT 2020 ini nggak satu kan akan banyak MV kan kayak waktu NCT 2018. MV yang udah pasti keluar bakal dijadiin MV itu cuma 2, yang Make a Wish sama From Home, yang lainnya mungkin beside track. Nggak mungkin. Waktu NCT 2018 akhirnya NCT Black on Black keluar. Boss keluar. Gue keluar MV-nya akan ada pasti keluar gitu, yakin gue. Ya gue nggak tahu, yang udah dikasih tahu sekarang itu doang. Baru itu dulu kan. Jadi kayak ibaratnya bulan Oktober ini dua itu. Terus jadi bulan November kelanjutan dari 2020 ini ada lagi November gitu. itu kan part 2 yang Resonance, yang dua Lagi. genre misteri itu yang dua grup Tapi unit bisa lagi. jadi ntar Desember ada lagi masih kelanjutan bagian Bisa dari album. jadi. Bisa jadi kan dalam album ini balik lagi kayak ada 127 juga satu lagu Bisa dari jadi 127. Wavy juga Satu lagu nanti. dari Wavy, satu lagu dari Dream. Dream. Kan bisa juga kayak gitu kan. Tidak terbatas nih album NCT 2020. Save Our 2020 jadi nggak terlalu buruk buat gue. Ya nggak sih? Karena Lu lo kalau akan lihat kenang updatean konten gue gitu ya? kan kenyang banget. Ya, dan kemarin dari yang Moon and Sun NCT 2020 nih, berarti kedepannya akan ada NCT 2020, konten NCT 2020, konten NCT Dream, konten NCT 127, konten Wavy gitu ya. Iya gila. Kalau lo sukanya NCT bukan satu subunit doang, itu tidak habis-habis ya kontennya. Gila, nice. Itu yang lo bilang seminggu 3 kali, itu seminggu 3 kali dari 127 doang atau seminggu 3 kali tuh Random. kayak Seninnya 127 tiba-tiba update, Rabunya tiba-tiba Wavy update gitu apa? Random, jadi mereka tuh bener tiba-tiba ujuk-ujuk ngeluarin vlog, ujuk-ujuk update di banyak platform. Gila, bener-bener. staffnya berapa ya? Nggak Berarti kayak ngerti Wavy punya staff sendiri dong yang Iya, ngurusin 127 punya sendiri ya? iya. Dia punya sendiri ya? Duh, gue sekarang yang bikin gue penasaran apa? Apa? Sebenarnya Haechan ini lebih hobi atau lebih suka sama Dream apa 127? Gitu ya? Dia bilang sendiri. Oh, ada pernah? Dia bilang kalau sama Dream itu aku jadi Abang kan? Kalau sama Illicil aku jadi adik. Jadi aku bisa benar-benar memposisikan diri, tapi dia bilang yang bareng-bareng sama aku dan tumbuh bersama itu memang Dream Oh, gitu. gitu. Tapi dia Tapi kan dia tinggal sama Dream tadi. enggak, tinggalnya sama Illicil di lantai 5. Tapi tetap aja mereka Lantai 5. kan mereka dibagi 2 lantai tinggal. Ya, elah beda lantai doang. Gua kira beda. Enggak, gedung, Illicil yang beda- beda lantai. Kalau mereka mungkin masih satu kompleks di Dream. Gue nggak tahu sih, kan alamatnya juga masih dirahasiakan. Enggak, gua kira Beda gedung. oh beda gedung. Beda Sama gedung. Dream juga beda gedung. Beda gedung. Ya beda tempat main dong. Kalau cuma beda lantai kan bisa aku main ke atas aja gitu. Enggak. Gue katanya sih satu kompleks, satu apartemen gitu, tapi beda gedung gitu. Gimana sih? Tetap jauh kan jalannya. Iya, mungkin bisa jadi. Karena kalau lihat dari preview tuh, kalau Echan abis ada project sama Illicil dari luar negeri terus harus bareng sama Dream di Koreanya, mobilnya tuh misah, jalannya tuh misah kayak gitu. Kalau Mark misalnya. gimana, Mark? Mark kan emang di Illicil tinggalnya. Tapi kan Mark abangnya para Dream. Suka main kok dia kayaknya ngopi. Penasaran gue tuh. Lucu. Kan pasti ada rasa gitu guys. Iya. Sebagai manusiawi gitu ya. Iya. Walaupun kayak misalnya gue Haechan nih, walaupun gue di 127, tapi kayaknya gue lebih demen di Dream dah. Karena di Dream seumuran gue gitu kayaknya Mungkin- keplak-keplakan bisa, kalau di sini gue nggak bisa lah gitu. Bisa jadi mungkin gue nggak tahu sih di otak sengklek kayak Echan itu ada apa ya, tapi yang jelas mungkin dia bisa nemuin kenyamanan masing-masing. Kayak kalau misalnya sama Jani di Illicil dia kerasa kayak punya abang, kalau di Dream ngerasa ngayomi, kan kita beda-beda. Kayak sama Taeyong di Super M juga gitu. Oke, terakhir. Hmm. Gue nanya nih terakhir untuk penutupnya doang. Dari fansnya, sepenglihatan lu lebih banyak mana? Orang yang suka seluruh NCT atau orang yang suka hanya satu unit NCT? Kan maksud juga pasti ada dong. Ada yang ngefans sama 127 doang. Iya, Gua nggak iya. peduli Dream, gua nggak peduli Wavy. Iya. Ada yang ngefans sama
wifi doang. Gue nggak peduli Dream sama 127. Ada yang ngefans sama Dream doang. Ada juga yang kayak lo ngefans sama NCT seluruhnya gitu. Banyakan mana sekarang? Kalau menurut gue banyak kan yang suka NCT sebagai brand sih sekarang. Sekarang NCT-nya. Bahkan NCT 2020 itu memberhentikan perang, bukan perang, perdebatan antara apakah WiFi bagian dari NCT atau bukan. Tadinya ada clash gitu tuh. Pusing banget gue, banyak banget. Bahkan internal fandom aja tuh beneran kayak WiFi itu bukan NCT kali karena kan mereka gini. Ada yang kayak gitu. Ada, itu di Twitter tiap hari lewat. Oke. Terus Seojun tiba-tiba kirim bubble LISN tau kan lo? Yang SMS berbayar ya, itu kenapa? yang itu I'm NCT. Dah, perangnya selesai. Harusnya, tapi nggak tahu kalau mungkin orang-orang yang masih ke-trigger nggak ngerti deh gue. Ya, jadi itu yang gue penasaran gitu. Ternyata memang bener ada orang-orang yang ngefans sama satu unitnya doang, satu grupnya doang, maksudnya tidak sebagai NCT. Nah, sekarang kan akan promosi ke depannya NCT 2020 nih. 23 orang, semua subunit datang. Itu pesan lo buat fans-fans yang supaya nyaman nih NCT 2020. Promosi ke depannya gimana? Oke. Menurut gue ya, kayak yang udah gue bahas sebelumnya di Super M. Ini apalagi kita cuma satu ya, NCT. Kita ngomong sebagai atas nama fans NCT. Buat Seasony, buat Waizeny, buat Dreamzen, 127. Gak apa-apa, lo ngomong aja. Itu kalau misalnya kalian mau cuman only 127, only Dreamzen, gak apa-apa, gak masalah. Atau Waizeny aja, itu gak masalah. Tapi jangan drag member lain. Boleh kalau mau dukung WiFi aja, tapi tolong jangan kayak ketika WiFi lagi 2020 lagi di 2020 lo cuman WiFi kan bukan NCT, WiFi kan bukan NCT. Nggak itu usah, kalau gitu. udah nggak usah. Itu benar-benar nambah keruh suasana yang kita tuh harusnya lagi happy. Jadi dukung WiFi-nya saat jadi WiFi. iya, gitu. dukung WiFi saat jadi WiFi. Kalau emang lu nggak mau lihat di NCT ya udah jangan dilihat. Pas Gampang. 2020 nanti. Iya, nanti aja gitu. Iya, tunggu dia jadi WiFi lagi. Iya, gitu. kalau emang lu nggak Oke. mau gitu. Termasuk istilahnya. kalau misalnya lu suka 127 doang, ya udah lihatnya pas 127 aja Iya, kalau gitu. emang Pas lu- tapi kayaknya 2020. jarang deh Citizen yang kayak gitu. Kalau 127 ngerasa NCT memang. Iya, ya. Kalau karena- Dream gimana? Dream Kata lu kan waktu itu ada yang Dream juga kayak 127 mulu, Dream jarang di comebackin gitu. Itu gimana? ada juga mungkin ya. Ada juga? Tapi kan Dream kan sekarang kalau sama 127 juga kan emang Karena levelnya juga sama-sama di ada. Korea gitu ya? Sama-sama di Korea. Yang lebih sering ngerasa mistreatment itu kan emang Karena YG. jauh gitu ya. Betul. Oke. Jadi ya sukses lah buat NCT 2020. Intinya NCTzen, Anda kenyang konten. Anda kenyang lagu ke depannya. Dan project ini kan masih lo belum tahu kan akan seperti apa di Bener, bentuknya gitu ya. bener. Yang baru pasti adalah dua Lagu yang Dua akan lagu. dijadikan MV. sisanya belum tahu tuh. Belum tahu, masih Dan dengan ketemu. taruh dua lagu ini itu udah ngebagi 23 ini. Enggak, itu pakai unit. Jadi lagu Make a Wish ada berapa orang? Lagu Misalnya Come Home lagu ada Make a Wish misalnya kan kita belum tahu berapa, silahkan berapa? cari sendiri ya. Udah ada. Misalnya, yang Make a Wish berapa orang? Kalau nggak salah 7 ya, padahal 7. pokoknya Jamil Yang satu atau lagi? siapa gitu. Yang satu lagi? Satu lagi juga sama sekitar segitulah gitu. Berarti kan masih ada member yang nganggur dong? Ya kan ada member Ya kan, yang berarti nganggur di akan panjang ini napasnya. Nah, emang iya. Kalau ada member lain yang tidak dibikinin MV, berubah. Enggak, pasti ada MV-nya. Iya, kan, Makanya berarti kan MV-nya akan yang banyak, kan? misteri genre itu. Nah, dia kan banyak kan? Doain aja. Doain. Jangan sampai mereka cuma muncul di YouTube sebagai YouTuber. Sebagai konten kan harus ada MV dong. Nah, pasti adil sih kalau Iya kata gue. dong, kalau NCT cuma bikin konten belajar bahasa Indonesia, dia tidak ada bedanya sama gua dong, YouTuber dong itu namanya dong. Mereka kan idol, harus bikin lagu sama Tapi MV. itu uniknya NCT, mereka tuh bisa semuanya. Iya. Kenyang banget deh. Stan NCT sekarang. Oke, terakhir. Bias lu dari seluruh NCT, satu yang paling suka banget membernya. Susah. Iya, satu aja yang kayak, di gua dia banget nih gitu. Karena gue Dreamzen ya, Iya. gue falling for Nana banget. Jamin, Iya, dari zaman lu paling suka kecil. Jamin. Oke, Paling suka. satu lagi. Member yang suaranya paling lu suka, kan main vokalnya banyak banget nih. Yang paling lu suka suaranya? Gua Haechan. Loh, Gue suka yang lembut kayak Renjun juga, Lonjun juga sama Echan juga suka sih, nggak bisa milih. satu oke. Kalau dancernya ada Ten, ada Jisung, ada Taeyong, siapa? Kalau dance, lu lebih prefer, gue suka dia gitu. Jisung. Jisung, oke. Kalau rapper, Mark. Mark, bukan Taeyong bukan. Mark, Mark. oke. Kalau ini yang gue penasaran, kalau lo nonton konten dailynya NCT nih, entah dari Dream, entah dari WiFi, entah dari 127, yang paling cocok di variety dan paling lawak. Echan. Emang Haechan ya? Echan banget, dia bobrok banget asli. Kenapa sih dia orang kemarin yang di Moon and Sun kan dia bilang gini,
Kan itu maknanya semua ceritanya. Iya. NCT Flower Season Itu apa? bikinan mereka doang. Oh gitu. Katanya gini, kata si Echan, gue kan maknanya One to Seven, Taeyol maknanya di Four Season, Jisung maknanya di Dream, Yang maknanya di WiFi. Terus nanya, pokoknya nanya gimana perlakuan abang, abang-abangnya di grup. Yang kalau gue mah baik, gue dikasih kalau Bisa makan nentuin gue yang makanan, pilih kata iya. dia. Terus kata Jisung, kok gitu? Kata, di Dream kagak katanya. Itu rame tuh di Taeyol Brother itu. Dia ngomong gitu lucu. Terus si Taeyol mah Four Season nggak tahu. Kalau pas Jisung ngomong paling kocak. Jisung coba sama abang-abang terus Echan ngomong, hati-hati ngomongnya. Dia abang Dream juga. Ngomongnya bagus-bagus aja gitu. Jisung ngomong jadi gitu, lucu banget gitu kan. Iya. Ini orang nih pelawak banget dah. Lu nonton yang bahasa Indonesia kan pasti. Iya, lu tahu gak sih? Gua kan pertama lihat dia, gue pikir dia keren. Suaranya, cara dia itu. Ternyata aslinya ya. Iya, Ya ampun, goblok, gue ngeliat dia ngecengin kayak Renjun dicengin mulu sama dia. Temen gelut gitu. Iya, ya ampun lucu banget ya. Oke lah, NCT. Tapi gue Semangat, aneh NCT. sama Fight. diri gue ya. Apa? Most of my friends are expecting for their second baby. Dan gue di sini masih ngurusin 23 bujang. Barengan sama season Yorobun. Kita doakan juga, ayo subscriber gue yang nonton, berapa puluh ribu nih yang nonton, doakan Enggak. dia bertemu dengan impiannya. Siapa tahu ada Jaemin versi Indonesia Gak gitu, muluk gue mah. yang datang ke lo gitu, terus supaya lo bisa menghentikan semua Korea ini dan menikah. Amin. Si Bapak. Ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak, lo mau tahu nggak? Apa? Supaya ini lo berfaedah. Apa? Kayak gue Apa? bikin YouTube Emang ada yang nonton? bahas NCT gitu. Jadi Udah banyak. menguntungkan, bertambah teman gitu. Jangan lu di rumah doang sendiri ngehalu. Gue tuh tipe yang harus dipancing dulu, ngerti gak sih lo? Ngomong sendiri tuh gue belibet. Oh, Ya, gitu. makanya ada Ya, lo, apalah. jadi ada guide-nya gitu. Ya udah nonton V-Live aja lah Ya kata lo udahlah, lah, apa gitu konten-konten lah, kedua bener. sampai meletek apalah. Oke. Gua ini enggak boleh buat gua. Enak aja lu. Udah itu aja untuk konten kali ini ya. NCT semangat ya, Citizen semangat, pokoknya semoga sukses banget lah NCT 2020 kali ini. Jangan lupa dukung semua 23 membernya termasuk Shotaro dan Seungchan gitu, oke? Dah segitu aja video gua kali ini guys. Kalau lu suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para NCTzen. Kalau mau kenal gua lu bisa follow gua di Instagram, dan kalau mau subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua. Bye.